Cerita berlanjut ketika berjalan sembari bertelepon, Sohe mendapatkan kabar yang gembira dari Bukgo bahwa acaranya resmi terdaftar dan jadi acara reguler. Selepas itu dia pun mendapatkan berita buruk dari Jigu. Dalam kebungahannya yang tiada henti, Bukgo pun mendapatkan pesan dari Sohe bahwa ia tidak bisa ikut bergabung ke program acara itu karena alasan pribadi. Setahun berlalu, Bukgo yang berewokan kembali bersama stafnya hening tanpa ada konsep bahkan ide yang muncul untuk acara ragamnya. Mendapatkan pesan dari atasannya, Bukgo dikabari atasannya bahwa penulis utama untuknya ada di lobi. Bergegas Bukgo ke lobi namun tidak sesuai ekspektasinya, yang menginginkan itu adalah Sohe. Namun ternyata itu bukan Sohe. Bukgo lalu pergi penuh dengan semangat seorang diri mencari bintang utama acara ragamnya dan meliputnya juga menyiarkannya. Saat Ibu Jigu diinterview, yang ternyata dia pun amat sedih dan tidak tahu keberadaan anak juga dua sahabatnya, meminta bantuan kepada program acara Bukgo untuk menemukan mereka. Pergi ke bar biasa mereka nongkrong, namun bar tersebut telah tutup. Menginterview Jiyoung, mantan dari Jiyeon, Bukgo mendapatkan informasi terakhir kali bertemu dengan Jiyeon, mengantarnya pergi ke Haeunam. Bergegas kala itu Bukgo mencari ke lokasi yang dimaksud. Menyeberangi laut, mendaki gunung, melewati semak-semak, dia tidak menemukan Sohe. Sampai pada suatu malam, Bukgo melihat 3 sosok yang tidak jelas dan merekamnya. Namun dia diserang, sampai tak sadarkan diri. Tersadar sudah pagi, sudah ada 3 sosok wanita di hadapannya, yang ternyata itu ialah Sohe, Jiyeon, dan juga Jigu. Merekalah yang ia cari. Bukgo lalu diberi makan oleh mereka, dan masih tidak percaya. Bukgo pun amat bersyukur bisa menemukan pasangan haswatnya, yaitu Sohe. Bukgo menikmati sajian makanan yang disediakan dengan penuh keharuan. Setelah itu Bukgo menginterview mereka, khususnya Sohe yang pergi sepihak meninggalkan program acara ragam yang ia naungi secara sepihak. Sohe pun menjelaskan bahwa ia tidak menemukan Jiyeon di kediamannya kala itu. Yang ternyata seharusnya hari kemoterapi pertama bagi Jiyeon. Jiyeon malah pergi dengan Jiyoung, ingin mendengarkan cerita mengenai kisah mendiang istri Jiyoung sampai tiada. Setelah tamat menceritakan kisah istrinya, Jiyeon menyuruh Jiyoung untuk pergi. Berada di pantai Haeunam, Jiyeon mendaki gunung seorang diri. Terkesima dengan keindahan pemandangan yang didapatnya, Jiyeon lalu dihampiri biksu yang memberinya informasi bahwa daun yang layu akan tumbuh bunga bila kedatangan tamu. Mencium bau yang enak, Jiyeon pun pergi ke sebuah pabrik makioli. Dia pun menyeruput menikmati makioli. Sampai malam masih dengan makiolinya, Jiyeon dihampiri oleh kakek tua yang menghiburnya. Sampai pada akhirnya Jigu dan Sohe menemukannya. Jiyeon langsung menjelaskan bahwa dia tidak ingin kemoterapi karena tidak ingin tempat tujuannya hanya rumah sakit juga rumah. Dan yang paling utama, tidak ingin kehilangan rambut cantiknya. Menurutnya masuk akal, dia hanya ingin senang-senang seperti ini. Sampai pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengaminkan keinginan Jiyeon bersenang-senang dan jauh dari rumah sakit sementara waktu. Setelah puas bersenang-senang beberapa hari, dokter menginformasikan bahwa sel kanker Jiyeon berkurang 20-30%. Membuatnya terheran-heran karena Jiyeon bahkan belum sekalipun kemoterapi. Dokter pun menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Karena faktor itulah mereka bertiga tinggal di gunung ini. Dengan mempertimbangkan segala hal kemungkinan yang terjadi bila tinggal di gunung, mengumpulkan dana tabungan untuk bertahan hidup, mempersiapkan diri, mereka pun membangun tempat tinggal di alam liar. Dan terbiasa tinggal dengan alam liar benar-benar menyatu dengan alam. Setelah mendapatkan informasi cerita mereka, Bukgo lalu pergi pamit. Musim dingin pun tiba, Jiyeon sakit demam. Dia dirawat oleh kedua sahabatnya. Mencari bahan makanan mengelilingi gunung, Sohe menemukan ginseng liar. Dia pun bergegas memberitahu teman-temannya dan membersihkannya lalu menyuruh Jiyeon untuk memakannya.
Esok harinya Jiun sembuh, berenergi penuh dengan semangat kembali. Memeriksakan kondisi kesehatannya kembali, dokter mengatakan bahwa Jiun bisa datang kembali 6 bulan lagi. Karena stadium kanker, neutrofil, sel darah putih, dan indeks liver, Jiun semuanya normal. Sampai pada 6 bulan itu telah datang, kondisi Jiun dinyatakan terlihat normal dan bisa memeriksakan kesehatannya kembali 1 tahun lagi. Jiun pun terharu mendengarkan pernyataan dari dokter. Sampai di luar rumah sakit, mereka pun bersorak dengan gembira bahwa keputusannya hidup dengan alam adalah yang terbaik. Tak terasa sudah 2,5 tahun berlalu dengan alam liar. Jiun, Sohye, dan Jigu comeback ke dunia tipu-tipu kembali. Sementara itu pemilik bar yang selesai berlibur, dia membuka kembali bar dan kafenya. Menjadi pelanggan pertama di hari pertama bar buka, Jiun, Sohye, dan Jigu menatap kehausan minuman yang disediakan oleh pemilik bar. Dengan haru mereka pun menangis bisa merasakan kembali minuman yang amat nagih menurut mereka. Jiun lalu berterima kasih kepada kedua sahabatnya karena semua berhasil tak lepas dari dukungan mereka. Hari berbeda, Jiun, Sohye, dan juga Jigu beberes di kediaman baru mereka sembari membicarakan sisa uang yang semakin menipis. Maklumlah, mereka tidak bekerja selama 2,5 tahun lamanya. Saat itu, Jiun meminta temannya untuk tidak khawatir karena ia telah memiliki pekerjaan baru. Mereka lalu menikmati jajangmyeon bersama penuh dengan keceriaan. Di kantornya, Buko diceramahi atasannya karena tidak ada penulis utama sudah 2,5 tahun lamanya. Sementara rating acara di bawah kepemimpinan Buko terus menurun. Saat atasannya mengancam dan mengganti seluruh penulis, seketika Sohye datang dengan tegas, meminta maaf karena dia terlambat datang dan meminta diberi kesempatan untuk memperbaiki atas pekerjaannya yang tertunda. Sohye lalu menyatakan bahwa dia amat merindukan atasannya dan meminta maaf kembali. Sementara itu di tempat kerja barunya, Jiun penuh dengan keceriaan datang untuk bekerja. Dia disarankan rekan kerja barunya agar bersikap tenang, tidak terlalu ceria, dan penuh semangat. Karena mereka butuh fokus pada meditasi dan pernafasan. Lalu di tempat berbeda, Jigu menjadi kurir penuh semangat mengantarkan makanan. Karena baru turun gunung, Sohye seperti ketinggalan informasi, semua idenya tidak bisa diterima. Saat mengutarakan idenya untuk merekrut BTS di acara ragamnya, ternyata BTS sedang tur dunia. Saat sedang merekrut memasangkan Seungkyu dan Enso, namun penulis junior mengatakan bahwa Seungkyu dipenjara karena memakai narkoba dan juga berjudi. Tak kehabisan akal, Sohye mengutarakan idenya kembali, yaitu merekrut Seonyeong dan Yeongji. Menurutnya mereka berdua luar biasa. Penulis junior menyatakan bahwa Seonyeong menderita kanker tahun lalu. Bugo pun menimpali dan menyatakan kita tidak bisa merekrutnya dengan pergi ke akhirat. Sohye pun seketika meminta maaf karena ia baru tahu. Dia pun pamit untuk minum kopi di luar. Dengan ponselnya, Sohye menggali informasi-informasi selebritis yang dia lewatkan. Dia lalu dihampiri oleh Ayeong yang menyatakan kekhawatirannya karena Sohye lama tidak ada kabar. Sementara itu, Jiun memulai pekerjaan pertamanya yaitu beryoga, sembari direkam, karena hasilnya akan diupload ke kanal tempatnya bekerja. Saat take video berkelompok diketahui oleh CEO tempatnya bekerja, Jiun tidak bisa bernafas. Dia pun meminta untuk memadamkan lilin aromaterapi yang ada di ruangan. Menurutnya aroma lilin ini bau busuk mengganggu pernafasannya. CEO menjelaskan bahwa lilin ini beraroma ramah lingkungan yaitu ara dan anggur dari minyak tanaman alami yang diimpor dari perusahaan yang terkenal di India. Menurutnya aroma kayu hutan lembut dan menyegarkan jarang ditemukan di Korea. Rekan kerjanya lalu menyatakan dia juga menyemprot air cemara tadi, jadi ruangan ini penuh dengan fitonsida. CEO lalu menyarankan jika Jiun kurang sehat, ingin beristirahat, maka dipersilahkan untuk keluar. Jiun pun meminta maaf soal ini. Namun dia berujar bahwa semprotan air cemara ini berjamur. Masih penasaran, Jiun pun mengecek keaslian lilin aromaterapi yang ternyata itu adalah made in Tiongkok. Setelah diperiksa oleh CEO, memang benar pernyataan Jiun bahwa lilin aromaterapi ini made in Tiongkok. Membuatnya amat terkejut karena dia merasa tertipu. Jiun menjelaskan bahwa tidak sepenuhnya buatan Tiongkok itu tidak bagus. Hanya saja menurutnya banyak ditemukan zat berbahaya dalam lilin beraroma dan pelembab udara.
karena baunya tidak enak. Jiun pun meyakini 100% bahwa lilin ini memakai bahan kimia murah dan juga pastinya berbahaya. CEO kala itu lalu langsung menyuruh karyawannya untuk membukakan pintu dan jendela, juga memadamkan lilin ini. Malam harinya lelah bekerja, Jiun, Sohee, dan Jigu yang baru datang menikmati makanan yang amat mereka rindukan dari kafe dan bar ini. Mereka pun kekenyangan dan meminum minuman memabukkan lagi, penuh kenikmatan. Melakukan kebiasaan lamanya kembali, mereka berpindah tempat dan makan juga pastinya minum kembali. Esok harinya berada di kantornya, Sohee diberitahu juniornya bahwa Purime ada di ruang radio. Junior lain amat antusias mendengarnya, namun Sohee yang kebingungan tidak mengetahui Purime. Dia diberi cuplikan Purime tengah perform. Betapa kagetnya ia melihat mantan pacarnya menjadi Purime. Juniornya menjelaskan bahwa Purime penyanyi rock yang tengah populer saat ini. Tema lirik lagunya mengenai keseharian. Purime yang terlihat dihampiri oleh beberapa penulis, namun pandangan Purime terpaku kepada Sohee. Diperkenalkan oleh Buko bahwa Sohee adalah penulis utama program acara ragam yang diproduseri oleh dirinya. Purime lalu memutuskan akan berbicara terlebih dahulu dengan Sohee. Berada di restoran, Buko yang amat penuh semangat, namun Sohee terdiam membeku. Saat Purime mengenang kebiasaan makan po dengan mantan kekasihnya yang pertama kali memberinya ide mengenai lirik lagu tentang cucian kotor. Sohee langsung meminta bir yang akan dia teguk. Buko pun menasihatinya bahwa karena menurutnya itu kurang sopan. Namun Purime mempersilahkan Sohee untuk memesan itu, karena menurutnya mantannya terlihat menggairahkan ketika menyeruput bir dalam gelas. Sohee yang tak tahan langsung to the point meminta Purime untuk ikut bergabung ke acara ragamnya. Purime malah menyatakan bahwa dia mengetahui selepas Sohee putus dengannya, belum ada lelaki lain yang bisa membuatnya jatuh cinta. Spontan Buko mendorong meja membuat Purime terjatuh dan beralasan bahwa itu tidak sengaja. Menghampiri Purime dengan menyatakan jangan mengusik Sohee. Saat Jiun sedang syuting bekerja bersama rekan-rekan kerjanya dengan CEO, mereka dihampiri seekor ular. Rekan kerjanya ngibrit kabur, termasuk sang sutradara. Namun CEO baru menyadari ada ular. Dia pun ketakutan setengah mati. Jiun meminta kepada CEO agar tetap tenang dan fokus karena ular itu berbisa. Saat ular itu hendak menghampiri CEO, tiba-tiba CEO panik dan Jiun pun dengan cekatan memukul ular itu sampai pingsan. Sendirian dengan ponselnya, Jiun dihampiri oleh sutradara yang memperkenalkan diri sebagai Sungguk, adik dari CEO. Menanyakan bagaimana bisa Jiun berani menangkap ular seperti tadi. Jiun menyatakan bahwa dia terbiasa dengan babi hutan, lebah, dan ular, karena mereka adalah makhluk lain yang menemaninya kala tinggal di gunung. Namun Jiun menyatakan bahwa dia kesulitan menahan hal lain yang membuat Sungguk tertawa mendengarnya, karena Jiun tak bisa menahan kentutnya. Tawaan Sungguk sampai terdengar oleh sang kakak, yaitu CEO, karena baru mendengar adiknya tertawa kembali setelah sekian lama. Saat berjalan sendirian, Jigu melihat di gang gelap ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Yang ternyata itu adalah Mr. Pepper, membuatnya amat terkejut. Mr. Pepper menyatakan bahwa ini adalah base camp-nya bila sedang penat. Mereka pun ngobrol santai. Berada di ruangan kerjanya, Sohee menyampaikan idenya lewat kertas yang ia bagikan membuat rekan-rekan kerjanya takjub akan ide yang diberikan. Buko pun menyatakan bahwa ini akan membuat acaranya semakin populer. Sohee lalu mendapatkan pesan dari Jiun yang mengirimnya link kanal perusahaan tempatnya bekerja saat melakukan yoga. Di kantornya, Jiun mendapatkan antusias dari rekan-rekan kerjanya karena video yang ada cuplikan Jiun mendapatkan atensi dari para penonton dengan penonton terbanyak. Menurut mereka ini adalah momen sejarah kanalnya. Mendapatkan pekerjaan paruh waktu menjaga seekor anjing, Jigu menjalaninya dengan penuh semangat. Saat itu ibu Jigu hendak pulang dari kafe bersama teman-teman rumpinya. Jigu pun menyapa ibunya, namun ibunya terlihat panik. Teman-teman ibu Jigu lalu menyapa anjing yang mereka kenali bernama Tori, milik ibu Juha. Jigu pun menjelaskan bahwa ia bekerja paruh waktu yang saat ini menjaga Tori, membuat ibu Jigu kaget. Namun menyatakan pekerjaan paruh waktu adalah pekerjaan yang baik. Lalu seketika mengajak temannya untuk bergegas pergi. Salah satu temannya menanyakan apakah mengenal pekerja paruh waktu itu. Ibu Jigu menjawab tidak. Namun Jigu memanggil ibunya, membuat teman-temannya kaget dan mempertanyakan bukankah profesinya saat ini guru sejarah. Jigu menjawab bahwa ia sudah pensiun lama menjadi guru sejarah.
dan sekarang mengambil job paruh waktu seperti menjaga anjing, membuang sampah, mengantar makanan, membuat Ibu Jigu tak percaya akan ungkapan anaknya dan pergi secara perlahan. Hendak menunggu taksi sanggup menawari Jian tumpangan, Jian lalu masuk dengan riang. Tiba di sebuah kafe, perlahan temannya datang mengikutinya. Mereka dengan riang minum dan makan bersama. Esok hari Jigu mengalami kecelakaan, dia lalu dibawa ke rumah sakit saat dihampiri oleh Sohee dan Jiun yang mengkhawatirkannya. Dengan lemas, Jigu memberitahu sahabatnya bahwa sial karena dia menabrak mobil Bentley. Malam hari, mereka bertiga pergi ke markas miras warisan Ibu Jiun. Teman-temannya benar-benar tak menyangka Jiun menyembunyikan kekayaannya. Mereka lalu mendapatkan informasi bahwa 1 tong kayu ek ilpom Jinro terjual $70.000. Membuat mereka bertiga amat senang, terkhusus Jiun yang amat berterima kasih kepada ibunya. Membawa minuman langka saat ini, Jiun dan kedua sahabatnya menikmati Jinro yang amat dinikmati. Esok hari Jigu ke tempat basecamp Mr. Pepper. Dia lalu secara mengejutkan diajak oleh Mr. Pepper ke tempat rehabilitasi narapidana anak. Ditunjuk oleh Mr. Pepper menjadi pengajar kertas origami. Jigu pun diperhatikan terlihat serius saat mengajar. Sementara itu, Sohee melihat buku yang marah-marah karena koki yang berkeringat terus-menerus sangat mengganggu visual pada video. Di tempat kerjanya, Jian dan rekan-rekan kerjanya melakukan latihan asana dipandu oleh CEO. Diperintahkan oleh CEO harus melakukan pose pohon yang mengakar dalam tanah. Dilakukan dengan serius, karena menurut filosofinya, disebutkan dalam Goraksasa Takam, kitab suci yoga, melambangkan pohon baik yang membuat orang bermeditasi mencapai banyak hal dan mewujudkan keinginan mereka. Jiun lalu mengungkapkan idenya bila yang terlama melakukan meditasi dengan pose ini, maka harus dikabulkan permohonannya. Rekan kerjanya sudah tumbang semua, tersisa Jiun dan CEO. Namun CEO tidak mampu menopang kakinya, dia pun terjatuh. CEO yang mengabulkan keinginan pemenang yaitu Jiun, pada akhirnya Jiun dan rekan-rekannya lalu berpesta miras di bar dengan menggunakan CC milik CEO namun tanpa kehadiran sang CEO. Rekan-rekannya amat senang melalui hari itu bersama Jiun. Saat pulang, Jiun mendadak pergi naik taksi meninggalkan rekan-rekannya. Dia lalu berhenti di belokan, melihat CEO tengah jalan sempoyongan. Dia pun menemani CEO yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Jiun lalu mencoba menghubungi adik CEO, namun tidak diangkat terus. Jiun lalu membawanya ke motel dihubungi oleh Sungguk supaya menjaga kakaknya dan diinformasikan bahwa jika mabuk, kakaknya tidak bisa mengendalikan diri. Benar saja, CEO keluar dari motel dengan rusuh dan saat berada di jalan, Jiun mengendalikan CEO dengan bermeditasi. Namun saat Jiun melihat traffic light sudah berwarna hijau, dia bergegas membawa CEO. Menenangkan CEO di bar langganan, lalu setelah CEO tenang, Jiun menyediakan soju untuk sang CEO. CEO pun menyeruput minuman dan disarankan Jiun agar CEO memiliki tombol untuk menghentikan kegilaan saat abok. Seketika adiknya datang menjemput, Jiun lalu menyebut bahwa Sungguklah tombol CEO. Sementara itu, Sohee menenangkan Bukgo yang tengah habis emosinya dan menemaninya minum soju. Bukgo pun belajar untuk minum kepada Sohee. Namun tetap saja, Bukgo tak sanggup dan pada akhirnya seperti biasa dia pun pingsan. Saat sarapan, Jigu memilah orderan yang masuk. Dia lalu menerima pekerjaan menjaga bayi karena lokasinya tepat di seberang tempat tinggalnya. Mendapatkan pesan dari ibu bayi mengenai kode kunci tempat tinggalnya, Jigu masuk dan melihat kondisi ruangan yang berantakan. Bayi itu lalu menangis dan Jigu lalu mencoba untuk menenangkannya. Waktu yang telah melewati batas, Jigu mencoba menghubungi ibu bayi, namun nomornya diblokir. Saat itu Jigu menerima pesan dari Mr. Pepper mengajaknya untuk bertemu. Membawa bayi itu ke bar dengan menggendongnya, Jigu mencoba menitipkan bayi itu kepada teman-temannya. Saat itu Bukgo menghubungi Sohee. Mereka lalu pergi dengan mobil Bukgo, membawa bayi itu ke tempat tinggal mereka. Jian lalu menyuapi bayi dengan bubur, bayi pun tampak senang dan tertidur lelap. Namun namanya bayi pasti menangis kembali. Saat mencoba menjernihkan pikiran mencari solusi bagi bayi ini, Mr. Pepper datang berkunjung bermaksud menemui Jigu. Mr. Pepper langsung menenangkan bayi ini dan menggendongnya.
menyuruh para wanita untuk tidur dan beristirahat. Setelah bayi tertidur, Mr. Pepper lalu pergi dan Jigu yang terbangun melihat jendela seberang menyala. Bergegas dia pun ke kediaman bayi itu. Membawa ibu bayi ke kediamannya yang menyatakan alasan meninggalkan bayi itu. Karena tak sanggup mengurusnya seorang diri. Dia yang kebingungan setelah ditinggal suaminya mencoba meninggalkan bayinya. Memahami kesulitan ibu bayi, mereka lalu mengajaknya untuk berteman. Meninggalkan ibu bayi untuk beristirahat sementara, mereka harus pergi bekerja dan meninggalkan makanan yang harus disantap ibu bayi. Membuat ibu bayi pun tersentuh. Memeriksakan kesehatannya di rumah sakit, Jiyeon diberitahu dokter bahwa kondisinya amat sehat dan disarankan memeriksakan kembali 1 tahun lagi. Di ruang wardrobe, Jigu memilih pakaian milik Jiyeon. Dia lalu mengirimkan pesan kepada Jiyeon meminta izin akan memakai salah satu gaun milik Jiyeon. Tidak mendapatkan balasan, Jigu pun pergi bekerja. Sementara itu, Bukgo mengantarkan Sohee untuk pulang kampung. Mereka beristirahat sejenak di rest area, menikmati roti yang dibeli Bukgo. Sampai di kediaman Sohee, ibunya menyambut kedatangan anaknya. Saat masuk ke dalam rumah, betapa kagetnya Sohee karena makanan yang amat banyak tersedia di meja. Mereka lalu menikmati kelezatan makanan buatan ibu Sohee. Masih khawatir karena tidak mendapatkan balasan dari Jiyeon, Jigu pergi ke tempat kerja Jiyeon. Namun tempat yoga itu telah tutup lebih awal. Diungkapkan oleh rekan kerja Jiyeon bahwa Jiyeon masuk kerja tadi. Membuat Jigu aneh dan bertanya-tanya di mana keberadaan Jiyeon. Berada dalam mobil mewah CEO, Jiyeon teramat kampungan karena menurutnya mobil ini terasa keren sekali. Reaksi heboh Jiyeon pun membuat Sungguk tersenyum dari kursi belakang. Masih di kediaman ibunya, Sohee mengamuk saat masuk ke kamar mendiang ayahnya karena semua barang milik ayahnya sudah berganti menjadi ruangan gym. Dia pun mempertanyakan gong dan kursi milik ayahnya. Ibu Sohee menjelaskan bahwa semua barang milik mendiang suaminya telah ia berikan kepada orang lain. Saat itu Sohee mengamuk tak ketulungan. Ibunya lalu menyatakan ini adalah rumahnya. Menyadari masih muda, ibunya mengungkapkan bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Dan kapan saja bila ia telah siap dapat menikah dengan pria lain. Pernyataan itu membuat Sohee habis pikir dan merasa kecewa terhadap ibunya. Sohee lalu pergi tanpa pamit kepada ibunya. Namun ibunya lalu memberikan buah tangan. Tapi Sohee tetap menolak dan membanting tempat makanan itu. Bukgo lalu menyuruh Sohee masuk ke dalam mobilnya. Sementara ia membantu ibu Sohee membersihkan kekacauan yang dibuat oleh Sohee. Di kafe langganan ikan kuah pedas yang biasa Jiyeon nikmati, Jiyeon menjelaskan kepada CEO dan Sungguk bahwa kuah ikan pedas ini terenak yang dia ketahui selama hidupnya. Kakak beradik itu terkejut saat Jiyeon melakukan aksinya dengan botol minuman. Di dalam mobil menuju perjalanan pulang, Bukgo mengingatkan Sohee bahwa Sohee harus sadar telah meninggalkan ibunya selama 2,5 tahun karena tinggal di gunung bersama Jigu dan juga Jiyeon. Menggambarkan betapa ibu Sohee kesepian saat anak satu-satunya tidak menjenguknya padahal baru saja kehilangan suaminya. Bukgo yang begitu bijak menurut pemikiran Sohee, dia lalu merespon dengan mengecupnya. Tanpa meminjam pakaian Jiyeon, Jigu lalu pergi bersama Mr. Pepper berdua. Melimpir di tempat makan, Bukgo meminta agar Sohee tetap menghormati ibu Sohee. Dia pun bercerita bahwa kehilangan ibunya saat Bukgo masih kecil, tepat di depannya menegak miras milik ayahnya yang pecandu alkohol. Karena ayahnya membenci Bukgo yang mirip dengan mendiang ibu Bukgo, pada akhirnya Bukgo pun membesarkan badannya, menjadi montok jauh berbeda dengan ibunya. Hal itu berhasil membuat ayahnya melupakan ibunya dan bersikap baik terhadap Bukgo. Karena pengalaman itulah saat mengunjungi ibu Sohee untuk mencari Sohee, Bukgo malah mendapati ibu Sohee yang meratapi nasibnya, tidak penuh semangat hidup karena kehilangan ayah Sohee. Pada akhirnya kala itu Bukgo menyemangati ibu Sohee dengan membantu merubah semua barang-barang penuh kenangan milik ayah Sohee di rumah Sohee. Bukgo lebih lanjut menyuruh Sohee agar meminta maaf kepada ibu Sohee dan sering-sering menengoknya. Sohee pun berujar akan melakukan itu. Sampai di bar yang penuh antrian, Mr. Pepper mengajak Jigu untuk masuk lewat belakang melalui koneksinya di bar ini. Namun Jigu yang masih mengkhawatirkan Jiyeon, dia pun pamit untuk pergi. Hal tersebut membuat kecewa Mr. Pepper dan menyatakan bahwa ia akan menemui teman koneksinya dan masuk ke dalam. Kembali ke kediamannya, Jigu belum melihat Jiyeon kembali. Merasa khawatir terhadap Jiyeon yang lost contact dengannya. Jigu menghubungi Sohee berniat akan melaporkan hilangnya Jiyeon ke polisi. Namun Sohee melarang karena menurut Sohee dia bertelepon dengan Jiyeon 1 jam yang lalu dan Jiyeon baik-baik saja.
Menutup teleponnya, Jigu pun melihat Jiun keluar dari mobil mewah sembari menjawab telepon dari Sohee. Jigu lalu mempertanyakan mengapa Jiun mengabaikan pesan dan juga telepon darinya. Jiun yang pura-pura tidak tahu jelas saja membuat Jigu murka. Pagi hari Jigu masih bermuka masam kepada Jiun, sementara Sohee menerima telepon dari ibunya yang mengkhawatirkannya. Sohee lalu meminta maaf kepada ibunya atas kegaduhannya kemarin. Baru sampai di kantornya, Bukgo tiba-tiba memberi salam perpisahan kepada Sohee. Dihubungi atasannya, Sohee diberi video program acara ragamnya yang terkesan penuh aksi kekerasan, sehingga menuai kecaman yang menyebabkan Bukgo sebagai penanggung jawab acara itu harus bertanggung jawab. Menurut atasannya, Byung Kla di video ini adalah asisten sutradara. Tanpa sadar, Bukgo tidak merevisi hasil dari asisten sutradara itu. Sementara itu, di tempat kerjanya, Jiun mendapatkan ucapan terima kasih dari CEO karena telah membuatkan pesta ultah adiknya yang terasa hangat suasananya. CEO lalu berujar akan menjodohkan Jiun dengan seseorang. Malam hari, Jigu duduk di tempat base camp Mr. Pepper. Kala itu Mr. Pepper datang namun memasang raut muka kecewa. Jigu meminta maaf dan mengajaknya untuk makan berdua. Melihat Jigu tengah makan berdua dengan Mr. Pepper, Jiun so akrab terhadap Jigu dan bergabung makan bersama mereka dengan membawa pasangan kencang lelaki pilihan CEO yang bernama Sungso. Tanpa melihat Jigu, Jiun menggoda Mr. Pepper, memberinya sepotong daging dan menanyakan nama asli Mr. Pepper. Mr. Pepper lalu meminta Jigu untuk menyantap daging, namun Jiun berujar bahwa Jigu tidak biasa diberi perhatian oleh lelaki karena Jigu terlalu gagah dan juga mandiri. Bahkan saat berkuliah, Jigu disukai banyak wanita. Jigu pun mengentakkan gelasnya dan meminta Jiun agar diam. Lalu Jigu pun keluar untuk pergi. Datang ke kediaman Bukgo yang penuh dengan kegelapan, Bukgo pun dikagetkan dengan keberadaan Sohee di kediamannya. Saat itu ada yang menyalakan bel pintu yang ternyata itu adalah asisten sutradara Hong-seok. Bergegas Sohee pun bersembunyi. Hong-seok menyatakan permintaan maaf kepada Bukgo karena telah membuat ulah yang merugikan Bukgo. Dia pun bercerita awal mulanya karena menuruti keinginan pacarnya, yaitu penulis baru, Sorry lah yang mengedit video itu. Saat bersembunyi, Sohee mendapatkan telepon dari Jigu bahwa Jiun meninggalkan rumah. Sohee yang baru sampai mendapati Jigu tengah muntah-muntah. Sohee pun menemani Jigu yang tengah sakit dan merasa rendah diri terhadap Jiun. Menurut Sohee, Jiun amat keterlaluan. Sementara itu, Jiun yang diizinkan menginap 1 malam di rumah CEO bercerita bahwa ia kehilangan tempat tinggal karena bertengkar dengan sahabatnya yang satu atap dengannya. Jiun pun juga mengungkapkan bahwa ia menggoda teman lelaki Jigu sampai Jigu murka terhadapnya. Sebenarnya hal itu sudah biasa dilakukan sejak mereka masih berkuliah. Karena dia ingin tahu lelaki tulus yang menyukai sahabatnya, Jigu. CEO lalu menasihati Jiun agar jangan ikut campur karena menurut CEO biarlah sahabat Jiun yang memutuskan. Karena menurut Jiun lelaki itu tidak baik, tapi bagi sahabat Jiun dialah yang terbaik. Hujan yang deras, Jigu pun tiba-tiba pamit meninggalkan Sohee. Sohee lalu menghubungi Jiun, menyatakan bahwa dia amat tidak menyangka terhadap kelakuan Jiun yang merusak persahabatan mereka. Sohee pun mengungkapkan dia tidak peduli lagi dengan Jiun. Berada di tempat base camp Mr. Pepper menunggu di tengah derasnya hujan. Jigu pun dihampiri oleh Mr. Pepper yang membawanya payung. To the point, Jigu lalu mengajak Mr. Pepper berkencan dengannya. Sementara itu, sendirian di kediamannya, Sohee mengabari Jigu bahwa dia akan merelakan Jiun dan tidak akan peduli lagi terhadap Jiun. Jigu lalu membalas pesan Sohee bahwa ia tidak akan pulang malam ini dan menyarankan Sohee agar tidur duluan, tidak usah terjaga menunggunya. Jigu yang sudah berada di studio milik Mr. Pepper merasa terkejut akan kondisi ruangan yang berantakan. Mereka lalu makan mie instan dan minum bersama bercengkrama berdua. Sampai di kantornya, Sohee menasehati penulis baru agar jangan gegabah dalam melakukan pekerjaan dan membuatnya sebagai lelucon. Tanpa sadar akan kesalahannya, Sohee pun malah berujar dia sudah meminta maaf kepada produser Bukgo dan produser tidak mempermasalahkan video itu. Tidak memahami maksud juniornya, Sohee berujar bahwa ia akan keluar saat ada penggantinya. Berada di bar langganannya janjian dengan Sungso, yang ternyata adalah adik dari pemilik bar. Jiun pun menyimak cerita kakak beradik itu dan mereka penuh keseriusan. Sementara itu, Jigu kencan dengan Mr. Pepper menikmati makanan berdua.
Dan Sohee merayakan kepergian juniornya dengan menelaktir semua rekan kerjanya. Sorry yang masih tidak menyadari kesalahannya, dia malah mengumbar bahwa dia tidak bisa meminta maaf kepada Sohee. Soal Sohee TTM-an dengan Bukgo karena menurutnya semua orang pun tahu bahwa Sohee memang TTM-an dengan Bukgo. Hal tersebut membuat Sohee murka karena juniornya ini tidak ada sopan santunnya sama sekali terhadapnya. Di luar kediamannya, Sohee menemani Jigu ngudut di luar. Dia melihat Jian yang berjalan ke arah kediaman mereka, berniat membawa paketnya yang ternyata ada di rak dekat sampah. Jian lalu mengungkapkan bahwa ia bertemu dengan ayah kandungnya. Hanya dengan melihat lengannya, dia bisa tahu bahwa itu adalah ayahnya. Jigu dan Sohee yang penasaran akan kelanjutan dari cerita itu meminta Jian untuk masuk ke dalam. Berganti pakaian milik Sohee, Jian mengasumsikan saat di lampu merah mendengar percakapan ayahnya di telepon yang berada di samping taksi yang ditumpanginya. Ayahnya berkata sekolah dan akan meninjau. Sepertinya ayahnya bekerja di universitas. Sohee memperhatikan Jigu percaya akan cerita Jian. Dia lalu menyediakan tempat tidur dan mereka pun tidur bertiga. Berada di rumah CEO kembali, Jian melihat kekacauan di ruangan. Diasumsikan olehnya kemungkinan kakak beradik itu telah bertengkar. Sohee yang berada di kediaman Bukgo menemani Bukgo makan makanan yang ia bawa. Seperti biasa, Bukgo makan dengan lahap dan raredot. Noda makanan menempel di sekitarnya. Sohee mengelap bibir Bukgo dan to the point bahwa ia tidak bisa menyembunyikan lagi perasaannya kepada Bukgo yang berawal dari menyukai fisik semata dari Bukgo. Saat itu, Sohee lalu mengajak Bukgo untuk, dan belum selesai bicara, Bukgo yang seolah paham langsung mengatakan mau dan menyergap Sohee penuh dengan hasrat nafsunya. Sementara itu, Jigu berada di taman bersama Mr. Pepper yang mengajaknya untuk tinggal bersama di London. Di tempat sashimi, Jian menemani Sungguk makan dan menghiburnya, mengajaknya curhat. Sembari menikmati sashimi, Sungguk pun bercerita bahwa dia selalu dinomorsatukan oleh ibunya dan membuat iri kakaknya. Sampai puncaknya, Sungguk kecil yang jenius hendak mengikuti olimpiade di luar negeri. Namun kakaknya kala itu malah membakar paspor miliknya. Semenjak itu dia berhenti berperilaku ramah terhadap kakaknya karena rasa kecewa yang mendalam. Menenggak minuman, Sungguk pun tertidur. CEO yang datang menghampiri meja Jian lalu membangunkan Sungguk, menyuruhnya untuk berbaikan dengan kakaknya. Karena mereka harus melihat dirinya dengan membangunkan komunikasi lagi bersama teman-temannya yang tidak lama bertengkar dengan temannya. Menurut Jian, apalagi CEO dan Sungguk memiliki darah yang sama, seharusnya harus melupakan rasa kecewa di masa lalu dan mengukir momen yang lebih baik di masa sekarang. Kakaknya lalu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dan sebagai adik, Sungguk pun menurunkan egonya. Jian teramat senang melihat kakak beradik itu berdamai. Di kediaman Bukgo, Sohee yang hendak pamit pulang ditahan oleh Bukgo yang mengajaknya untuk tinggal bersama saja. Sohee pun lalu keluar hendak ke toilet, namun dia melihat sosok lelaki yang sedang pipis. Sontak Sohee berteriak saat lelaki itu melihatnya. Bukgo seketika menghela nafas karena itu adalah ayahnya yang mengunjunginya yang tengah sakit demensia. Bukgo pun menyatakan permintaan maafnya kepada Sohee bahwa ia tidak bisa berpacaran dengan Sohee. Beberapa hari kemudian di kediamannya, Sohee harus melepas Jigu yang pamit, yang awalnya akan pergi ke London. Namun saat dalam mobil, Mr. Pepper mengutarakan keluhannya. Jika hidup di London, maka biaya hidup akan sangat mahal. Maka mereka pun memutuskan untuk pergi ke Afrika. Dan beberapa hari kemudian, Sohee harus sendirian karena Jian pun pergi pamit dan menemui ayahnya yang sudah dia ketahui lokasi keberadaannya. Bernama Sang-woo, seorang profesor neurobiologi. Meminta ayahnya untuk tetap sehat dan berterima kasih karena ayahnya dia bisa ada di dunia ini. Selepas itu, Jian pun pergi menuju India. Sohee lalu mengunjungi Bukgo yang tidak henti ngemil. Merasa khawatir, Sohee lalu berujar kepada ayah Bukgo bahwa ia adalah wanita yang didepak oleh Bukgo saat ayah Bukgo datang tepat pipis di hadapannya. Meminta calon bapak mertuanya agar mau menjalani pengobatan, maka dia akan mengurus bapak mertuanya seumur hidup, seperti bapak sendiri. Dan untuk terakhir kalinya mengajak minum bersama dengan dirinya. Ayah Bukgo lalu meminta kepada anaknya agar mempertahankan wanita ini dan dia akan berhenti minum memabukkan. 1 tahun berlalu, Jian dan Sohee menghadiri pernikahan pemilik bar dengan Dr. Ho Jung. Begitupun dengan Jigu yang datang menghampiri mereka duduk bersama. Mereka pun menikmati perayaan acara pernikahan tersebut.
Sohee yang terlalu antusias menari membuat heelsnya patah. Dia pun terjatuh pasrah. Hal tersebut terlihat oleh teman-temannya dan juga Buko yang teramat kaget melihatnya. Dan kepasrahan Sohee menjadi akhir dari drama Work Letter Bring Now season kedua. Hubungan tidak akur bisa disebabkan adanya peristiwa hidup, pengalaman di luar lingkungan keluarga, atau bahkan dalam keluarga seringkali adanya favoritisme, pilih kasih orang tua. Maka dari itu diperlukan adanya komunikasi yang baik dalam menurunkan ego. Rasa saling percaya menjadi tolak ukur untuk terdorongnya rasa tanggung jawab dan memperlihatkan kepentingan satu sama lain. Terima kasih sejauh ini sudah menyimak drama ini sampai season yang kedua. Nantikan Cici kembali menyuarakan drama seru lainnya. Dan jangan lupa subscribe. Cici undur diri. Bye.